Om Swastiastu. Om Awiganamastu Namasidha. Saudara-saudara umat Dharman yang saya muliakan, pada kesempatan hari ini, marilah kita merenungkan kembali kisah agung dalam Markandeya Purana, yaitu kisah Resi Markandeya, seorang resi muda yang menjadi simbol keteguhan iman dan kesadaran spiritual yang mendalam. Di mana kisah tersebut bukan hanya sekadar legenda keagamaan, tetapi juga refleksi filosofis bagaimana manusia memahami Dharma serta menegakkan nilai-nilai kepemimpinan yang luhur. Kisah Resi Markandeya, di mana Resi Markandeya merupakan putra dari Resi Markanda yang diberikan dua pilihan oleh para dewa, yaitu memiliki anak yang bodoh namun panjang umur, atau memiliki anak yang bijaksana namun berumur pendek. Kemudian karena ayahnya lebih menghargai kebijaksanaan daripada umur yang panjang, ia memilih anak yang cerdas dan saleh. Hari terus berlalu, Markandeya tumbuh menjadi pemuda yang tekun bertapa dan selalu berpegang pada Dharma. Di mana ketika umurnya genap 16 tahun, Dewa Yama datang untuk menjemputnya menuju ajal. Namun dengan penuh keyakinan, Markandeya yang berpegang erat pada lingga Siwa dan terus memuja nama Siwa, di mana akhirnya Dewa Siwa melihat ketulusan bakti itu. Akhirnya Dewa Siwa turun tangan untuk menaklukkan Yama dan mengaruniakan atau memberi keabadian kepada Markandeya. Jika dilihat, jika memandang kisah ini melalui lensa teori kritis, kita diajak untuk melihat bahwa setiap kisah keagamaan tidak hanya menyampaikan nilai moral, tetapi juga menyampaikan struktur ideologis dan relasi kekuasaan. Di mana dalam konteks Markandeya Purana, kisah ini dapat dibaca sebagai upaya untuk membentuk kesadaran umat agar tunduk kepada otoritas ilahi dan nilai moral tertentu. Dalam bahasa teori kritis, hal ini menunjukkan bagaimana agama dapat berfungsi sebagai ideologis dan keteraturan sosial. Meskipun teori kritis berguna untuk menafsirkan pesan moral di balik kisah Resi Markandeya, di mana teori ini juga perlu dikritisi kembali agar tidak menafsirkan ajaran spiritual atau kerangka yang sempit. Dalam pandangan Hindu, kebebasan sejati atau moksa itu bersifat spiritual dan universal. Karena sumber penderitaan bukanlah struktur sosial semata, tetapi ketidaktahuan atau avidya dan keterikatan atau moha di dalam diri manusia. Resi Markandeya tidak berjuang melawan tatanan sosial atau kekuasaan duniawi, melainkan melawan ilusi eksistensial kepada kekuatan terhadap kematian. Dalam hal ini, teori kritis tidak cukup menjelaskan kedamaian spiritual kisah ini, sebab perjuangan Markandeya bukanlah bentuk perlawanan politik, melainkan pencerahan batin terhadap hakikat kehidupan. Oleh karena itu, teori kritis ini perlu dilengkapi dengan dimensi spiritual Hindu,
bahwa pembebasan sejati adalah pembebasan dari ketidaksadaran diri, bukan hanya penindasan sosial. Jika dilihat dari sudut teori konspirasi, kisah Resi Markandeya juga bisa dipahami sebagai refleksi terhadap bagaimana ketakutan terhadap kematian, di mana refleksi tersebut dapat digunakan sebagai alat pengendalian kesadaran manusia, di mana dalam sejarah agama, ancaman terhadap dosa dan neraka seringkali menjadi cara membentuk kepatuhan terhadap umat. Namun, Resi Markandeya justru menembus lapisan ketakutan itu. Ia menyadari bahwa kematian hanyalah transisi, di mana kesadaran inilah yang menghancurkan konspirasi ketakutan yang membelenggu umat manusia. Pesan ini sangat relevan di masa modern ini karena manusia seringkali dikendalikan oleh rasa ketakutan seperti takut miskin, takut gagal, bahkan takut kehilangan status. Seperti Markandeya, umat Hindu diajak untuk menyadari bahwa ketenangan hanya muncul ketika manusia berani menghadapi ketakutannya sendiri. Bakti kepada Tuhan bukanlah bentuk ketundukan pasif, tetapi sebuah kesadaran aktif yang membebaskan jiwa. Kisah Resi Markandeya juga mencerminkan nilai-nilai dalam agama Hindu, khususnya yang diajarkan dalam Astabrata, di mana kepemimpinan bukan sekedar kekuasaan, tetapi kemampuan untuk meladeni sifat-sifat alam semesta sebagai perwujudan dari dewa-dewa. Surya Brata seperti matahari yang memberikan cahaya tanpa pilih kasih, di mana seorang pemimpin harus menjadi penerang dan semangat bagi rakyatnya. Karena dalam kisah Markandeya Purana, Markandeya memberi teladan iman yang menenangkan hati. Yang kedua ada Indrabrata, di mana pemimpin harus menurunkan kesejukan dan kesuburan sebagaimana Indra menunjukkan hujan. Dalam kisah Markandeya, di mana Markandeya mengajarkan kesejukan batin melalui kesadaran spiritual. Selanjutnya ada Yamabrata, di mana pemimpin wajib menegakkan keadilan dengan penuh kebijaksanaan seperti Yama yang adil namun tak kejam. Karena dalam kisah Markandeya, ia menunjukkan bahwa keadilan sejati lahir dari kasih yang ada. Selanjutnya ada Agnibrata, yaitu api yang melambangkan semangat dan keberanian, di mana dalam kisah Markandeya membawa atau membakar ketakutan dengan nyala kesadaran yang suci. Dengan demikian, Resi Markandeya mencerminkan sosok pemimpin spiritual sejati yang menjalankan Astabrata dengan penuh kesadaran, di mana ia tidak berkuasa dengan ancaman, tetapi dengan keteladanan dan kebijaksanaan. Kisah Resi Markandeya menjadi teladan bahwa iman dan kesadaran kritis dapat berjalan beriringan, di mana teori kritis
mengajarkan kita untuk sadar terhadap unsur penindasan sosial, sedangkan ajaran Hindu menuntut kita untuk sadar terhadap penindasan batin. Kedua kesadaran ini berpadu dalam diri Markandeya. Ia berani melawan rasa takut, tetapi tetap berpegang pada Dharma. Ia kritis terhadap kekuasaan kematian, tetapi tetap tidak kehilangan baktinya kepada Tuhan. Inilah bentuk kepemimpinan ideal dalam Hindu, di mana pemimpin berani berpikir, berani mencintai, dan berani berdiri di atas kebenaran. Di mana seorang pemimpin sejati bukan hanya menguasai rakyatnya, tetapi juga mampu memimpin dirinya sendiri, sebagaimana Resi Markandeya memimpin kesadarannya untuk tetap teguh di tengah ujian mautnya. Saudara-saudara umat sedaman, kisah Resi Markandeya adalah cermin kehidupan, di mana ia mengajarkan bahwa iman sejati tidak lahir dari ketakutan, tetapi dari kesadaran yang bebas. Teori kritis menolong kita memahami makna dari ajaran agama tersebut, namun spiritualitas Hindu menolong kita menembus lapisan paling dalam dari kesadaran itu sendiri. Marilah kita meneladani Resi Markandeya dalam kehidupan beragama dan kepemimpinan kita, dengan berani berpikir kritis namun tetap berpegang teguh pada Dharma, berani mempertanyakan namun tidak kehilangan rasa hormat kepada yang ilahi. Semoga melalui kesadaran kritis dan nilai astabrata ini, kita semua dapat menjadi pemimpin, baik itu bagi diri sendiri ataupun bagi dunia, dengan membawa cahaya pengetahuan dan kedamaian bagi sesama. Sekian Dharma Wacana saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.